Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru ya. Pelajaran 1.2 kata-kata bidang komunikasi. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat mengerti arti dari kata-kata dalam bidang komunikasi. Dan anak-anak juga dapat menyusun kalimat menggunakan kata-kata dalam bidang komunikasi. Kalau sudah siap, yuk kita langsung mulai belajar kali ini. Apa sih sebetulnya arti komunikasi? Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Bidang komunikasi sama artinya dengan bidang perhubungan. Nah, sekarang perhatikan contoh kata berikut ini ya. Berkomunikasi artinya adalah mengadakan komunikasi atau berhubungan. Contoh kalimatnya, zaman sekarang berkomunikasi dengan orang lain sangatlah mudah. Lalu berikutnya telekomunikasi artinya adalah komunikasi jarak jauh melalui alat bantu, yaitu dengan telepon atau radio. Contoh kalimat, gadget adalah sebutan dari alat bantu telekomunikasi saat ini. Berikutnya pemirsa. Artinya adalah orang-orang yang menonton atau penonton, terutama siaran televisi. Contoh kalimatnya, para pemirsa diharapkan segera tenang karena acara akan segera dimulai. Berikutnya radio. Radio, siaran suara atau bunyi melalui udara. Contohnya, ibu senang sekali mendengarkan siaran radio dan mengikuti kuis pengetahuan yang diadakan setiap pagi. Berikutnya koran. Artinya adalah lembaran berita yang bertuliskan kabar atau berita yang terbit setiap hari. Contoh dalam kalimat, kegiatan ayah di pagi hari adalah membaca koran. Berikutnya monitor. Monitor artinya adalah alat penerima gambar yang diambil oleh kamera, digunakan untuk memantau. Contoh kalimatnya, kegiatan di malam hari kota Surabaya dipantau melalui monitor. Berikutnya satelit. Artinya adalah salah satu benda luar angkasa buatan manusia yang mempunyai banyak fungsi. Salah satunya adalah berfungsi untuk komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon. Contoh kalimatnya, satelit Palapa adalah satelit komunikasi milik Indonesia. Nah, berikutnya masih satelit, yaitu alat yang digunakan untuk bercakap-cakap dan mengirim pesan dengan orang lain yang berada di tempat yang berbeda. Lalu, telepon genggam artinya alat yang digunakan orang untuk bercakap-cakap dan mengirim pesan dengan orang lain yang berada di tempat yang berbeda. Contoh kalimatnya, telepon genggam adalah alat komunikasi yang paling populer sekarang. Lalu berikutnya informasi, artinya adalah pemberitahuan atau berita tentang sesuatu. Contoh kalimat, siaran berita 1 selalu menyampaikan berita terbaru. Lalu berita, artinya adalah kabar atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang terbaru. Contoh kalimatnya, menonton siaran berita adalah kegiatan wajib setiap hari. Berikut kosakata di bidang komunikasi. Ada beberapa kosakata yang kita pelajari, yaitu ekspresif, mampu memberikan gambaran atau gagasan. Berikutnya jurnalistik, yaitu perihal yang menyangkut kewartawanan dan juga persurat kabaran. Lalu berikutnya kode etik, artinya adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Berikutnya kredibilitas. Kredibilitas artinya adalah perihal yang dapat dipercaya. Lalu publik artinya adalah orang banyak tanpa pilih-pilih. Dan terikat artinya telah diikat atau disusun. Sudah selesai pelajaran kita kali ini. Sekarang ambil kembali buku kegiatan dan kerjakan latihannya. Dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Dadah!